Bagaimana seorang manusia mulai dari Adam itu berjalan bersama dengan Tuhan. Dia di dalam setelah Tuhan menciptakan segala sesuatu dan di hari ke-6 Tuhan ciptakan manusia, di hari pertama itu Tuhan sengaja pengen beristirahat, saudaraku. Istirahat itu untuk apa? Untuk mempunyai persekutuan dengan ciptaannya, dengan Adam gitu loh. Nah, di dalam perjalanannya bersama dengan Tuhan, seorang manusia ini yang namanya Adam itu juga mengalami hal-hal yang luar biasa. Sama seperti kita, saudaraku. Jadi kita ini kalau kita ngomong berjalan bersama Tuhan, ada kalanya seperti tadi pastor sempat singgung ya, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan apapun yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, itu disediakan Allah bagi setiap kita. Tetapi ada kalanya juga kita ini mengalami hal-hal yang tidak sesuai prediksi. Banyak orang yang merencanakan sesuatu, banyak orang yang sudah menghitung-hitung segala sesuatu gitu ya. Kayak contohnya saya dulu waktu saya masih bekerja gitu, saya mulai menghitung-hitung, oh umur sekian saya sudah harus resign, saya harus mulai buka usaha dan sebagainya. Tapi pertanyaannya apakah ketika saya sudah memutuskan untuk saya keluar dari tempat saya bekerja, apakah semuanya sesuai dengan rencana saya? Apakah semuanya sesuai dengan prediksi saya? Jawabannya sebenarnya tidak selalu yes, saudara. Ya, jadi langsung aja kita baca di Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 15. Yakobus pasal 4 ayat 13. Ya. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kamu berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ya, stop di sini dulu. Jadi ini berbicara tentang pada umumnya manusia, pada umumnya setiap kita, bahwa sebentar lagi saya mau pindah ke kota A, saya mau keluar dari pekerjaan saya mau memulai sebuah bisnis yang baru, saya mau melakukan sesuatu yang baru yang tidak biasanya saya lakukan, dan semuanya dihitung, saudaraku. Saya mau berpindah ke kota Anu, mulai berdagang, mulai mendapat untung, mulai mendapat cuan, mulai semua rencana yang bisa kita buat itu kita lakukan. Tetapi selanjutnya, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ya. Seringkali apa yang kita rencanakan itu manusia itu seolah-olah bisa merancangkan segala sesuatu ya. Boleh saudara berencana. Saya sendiri juga seringkali sama istri ngobrol tentang rencana-rencana ke depan, ngobrol tentang harapan-harapan kami ke depan gitu ya. Tetapi seringkali juga jujur aja saya lupa bahwa waktu kita dan waktu Tuhan itu berbeda, saudaraku. Tidak semua waktu yang kita perkirakan itu tepat seperti itu yang Tuhan mau. Waktu kita tidak selalu sama dengan waktunya Tuhan. Betul, saudaraku? Simon Petrus itu ketika satu malam dia kok ganggu banget ya. Lama-lama saya nggak konsen gitu. Simon Petrus itu ketika dia sedang ada di sebuah danau gitu ya, dia mau menjala ikan gitu. Semalaman di Alkitab diceritakan semalaman dia itu sudah menebarkan jala. Menurut Simon, menurut semua nelayan, Bapak Ibu Saudara, menurut saudara mau menangkap ikan yang bagus itu waktunya pagi, siang atau malam? Malam. Semua nelayan tahu, bahkan bukan hanya nelayan, kita semuanya juga tahu. Waktu yang terbaik untuk menangkap ikan itu biasanya malam, ya, karena biasanya didorong oleh angin, apa segala macam gitu ya. Tetapi waktu itu dikatakan Simon itu tidak menjala apapun, dia tidak dapat tangkapan apapun.
Singkat cerita pagi harinya ketika dia kembali ke pantai, ada Yesus di sana dan dikerumuni oleh banyak orang. Ketika Yesus dikerumuni banyak orang, dia bilang, Simon ini bisa nggak minta tolong kamu berlayar sedikit ke tengah dan dia mau ngajar jemaat di sana. Jadi Tuhan Yesus ada di agak ke tengah pantai gitu ya, jemaatnya itu di pinggir-pinggir pantai gitu. Saya bayangkan asik ya, kayak pastor kemarin cerita mendoakan orang itu di pinggir pantai gitu. Keren juga sih saudara, kayak Yesus nih. Jadi di pinggir pantai gitu dia melayani. Nah setelah itu, setelah dia melakukan pelayanannya bersama Tuhan Yesus, Tuhan bilang gini sama dia, Simon, kamu pergi ke tempat yang agak dalam, lalu tebarkan jalamu di situ. Nah Simon sebagai seorang pelaut, sebagai seorang nelayan yang sudah jam terbangnya sudah tidak bisa diragukan lagi gitu ya, pengalamannya sudah cukup tinggi, dia bilang, Tuhan tadi malam itu loh, saya itu sudah menebarkan jala. Saya sudah bekerja mati-matian tapi saya nggak dapat apapun. Tapi karena Engkau yang suruh Tuhan, oke tak lakukan juga. Pergilah si Simon ini ke tengah laut saudaraku. Dan dia tebarkan jalannya di sana. Saudara tahu apa yang terjadi? Dicatat di Alkitab bahwa jalannya itu sudah mulai koyak. Perahunya sudah mau tenggelam. Artinya apa saudaraku? Tuhan itu bisa bikin waktu yang tidak tepat itu jadi waktu yang paling tepat. Amin. Percuma kita ada di waktu yang tepat kalau tidak ada Tuhan di situ. Tapi ketika kita di waktu yang tidak tepat dan tetapi ada Tuhan di situ, waktunya itu bisa jadi super cepat, super tepat. Betul saudaraku? Ada hal yang di luar prediksinya si Simon sebagai seorang nelayan, ya. Pertanyaannya sekarang adalah kenapa Tuhan itu kadang-kadang menjawab doa kita itu cepat. Seperti bahkan sebelum kita berdoa, istri saya kapan lalu itu cerita gini, aku tuh belum berdoa, tapi kayak Tuhan itu sudah tahu gitu. Tuhan sudah sediakan, Tuhan sudah jawab. Tapi ada kalanya kok kayak ditunda-tunda, kok kayak padahal kita sudah butuh banget, kita sudah ini banget gitu ya. Jawabannya kadang-kadang kita itu perlu istirahat saudaraku. Seperti Tuhan setelah dia menciptakan manusia di hari pertama yang tadi saya sampaikan, dari hari pertama sampai hari ke-6 Tuhan melakukan hal-hal yang dahsyat. Tuhan melakukan hal-hal yang ajaib, Tuhan ciptakan ini, Tuhan ciptakan itu, dia lakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Tapi di hari ke-7, di hari pertama manusia itu diciptakan, jadi hari ke-6 kan manusia diciptakan nih. Hari ke-7 itu adalah hari yang pertama buat manusia, betul? Kadang-kadang Tuhan itu enggak mau apa-apa saudaraku. Tuhan cuma mau bersekutu dengan manusia. Tuhan cuma mau waktu kita. Tuhan mau kita ini benar-benar mempunyai hubungan yang benar dengan Tuhan. Amin. Satu kali saya ini kan hari ini kan sudah resign ya dari pekerjaan saya. Saya sudah karena satu dan lain hal gitu ya. Saya memutuskan untuk saya sudah tidak lagi bekerja di tempat saya yang lama bekerja di kapal api. Nah, kemudian ya prediksi saya adalah saya ini karena jujur saya masih punya beberapa tanggungan saudara. Masih punya beberapa cicilan. Boleh tahu yang hari ini nggak punya cicilan siapa? Wah merdeka sekali ya. Luar biasa ini. Saya ini jujur aja cicilan saya banyak pada waktu itu saudara. Saya sudah ngitung-ngitung sama istri gitu ya. Berarti kalau misalnya istri saya bekerja, karena istri saya juga pengennya adalah punya usaha sama-sama. Kita bangun segala sesuatu itu bareng-bareng gitu ya. Kita sepakatnya gitu. Tapi karena kita masih punya tanggungan, saya bilang sama istri saya, oke, saya keluar dulu, saya akan mulai usaha dulu, tapi kamu tetap kerja dulu, gitu ya. Waktu itu kalau nggak salah saya bulan Agustus saya sudah resign. Pikir saya adalah sampai nanti bulan Lebaran tahun ini istri saya itu baru resign, gitu. Rencananya ya. Tapi ternyata di tengah jalan, saudara, ada sesuatu hal yang tidak terduga terjadi. Bulan November itu tiba-tiba istri saya itu diputus kontraknya, tidak diperpanjang gitu ya dengan satu alasan yang
ya menurut kami itu cukup dibuat-buat gitu ya. Ada hal yang di luar prediksi saya yang karena waktu itu jujur aja saudara, posisi yang terkuat di situ itu kalau saya sama istri saya itu saya. Jadi ketika misalnya ada masalah dengan istri saya atau apa, nggak akan ada yang berani ote-ote karena masih ada saya. Nah saya di luar prediksi saya saudara, saya sudah tidak di situ. Jadi istri saya ini sudah berdiri sendiri, nggak ada yang backup gitu ya. Tiba-tiba di bulan November tas diselesaikan kontraknya. Ya karena ada 1-2 hal yang ya memang nggak cocok lah intinya. Wah di situ mulai galau saudaraku. Karena ya saya sudah langsung dapat pekerjaan ya, saya mulai diajak teman saya untuk usaha. Jadi saya ada penghasilan, tapi cicilannya itu sebenarnya ya nutut, tapi kalau misalnya saya bisa bayar cicilan, ya kemungkinan saya makannya juga ngirit-ngirit saudara. Nah waktu itu jujur aja sangat-sangat berat buat kami berdua. Jadi tahun politik kan dimulai ya, tahun kemarin itu awal-awal akhir tahun sampai awal tahun itu kan politiknya lagi panas-panasnya. Nah kebetulan saya ini yang saya bawa pekerjaan saya adalah minyak kita, minyak subsidi. Tahu sendiri kan minyak kita itu minyak subsidi yang ya rawan-rawan perpolitikan lah saudara, rawan dimain-mainkan gitu ya. Intinya adalah saya waktu itu nggak dapat kuota selama beberapa minggu. Bayangkan saudara, saya yang sudah nggak ada penghasilan selain dari minyak ini, yang berharap istri saya masih dapat penghasilan dari pekerjaannya, tiba-tiba istri saya juga diberhentikan. Waduh kacau. Semua yang saya rencanakan itu buyar. Saudara. Apa yang sudah kita bicarakan di depan, di awal itu sudah kayak sudah lenyap, gak ada apa-apa. Mulai galau saudara. Bayangkan, saya waktu itu jatuh tempo, ada cicilan yang jatuh tempo itu sekian juta gitu ya. Jutaan loh saudara, cicilan saya. Jangan berpikir, waduh senang kapal api dua-duanya, gajinya sudah, ya itu yang dilihat orang saudara. Karena saya jujur aja sempat sharing sama pastor, ada beberapa kesalahan, saya ada salah langkah lah. Waktu saya menikah itu terlalu bernafsu untuk bangun rumah apa, jadi uangnya itu sudah kacau keuangan saya. Bahkan waktu saya menikah itu saya cerita sama Mas Yuke, karena Mas Yuke kan lagi persiapan mau nikah ya. Saya cerita Mas Yuke, Mas Yuke percaya aja Tuhan pasti sediakan. Karena jujur saudara, saya juga ngalami. Waktu saya mau nikah, satu hari sebelum saya menikah, uang Rp1.000 saya nggak pegang saudara. Saya nggak pikir saya bisa nikah, tapi Tuhan itu dahsyat. Amin. Waktu itu waktu usaha itu saya bingung saudara, jujur waktu itu bingung banget. Karena di hari Sabtu di akhir-akhir bulan gitu ya, yang biasanya masih ada gaji, masih ada insentif, ada apa, itu yang kita sudah biasa pegang gitu, itu sudah nggak ada saudaraku. Penghasilan satu-satunya ya cuma dari minyak itu, dan minyaknya, celakanya adalah minyaknya ini saya nggak dapat kuota. Waduh, kacau. Hari Senin ya, jadi hari Sabtunya, hari Senin mulai nih kepikiran. Hari Selasa mulai asam lambung naik. Wah, saya sudah coba berbagai macam cara saudaraku. Saya sudah doa, saya sudah berpuasa, saya sudah Tuhan minta tolong, teriak-teriak, nangis-nangis sama istri saya di rumah gitu ya. Tuhan tolong please. Ini Sabtu loh Tuhan, ini hari Selasa saya belum pegang duit. Minus saudaraku, waduh Tuhan. Saya sampai promak itu habis berapa emplek dalam 1 minggu, bayang. Kayak sing duwe promak sugih gara-gara saya hari itu. Saya dalam kekacauan, dalam kegalauan, saya berharap sama Tuhan. Semua yang diajarkan itu sepertinya gampang kan saudara. Mengandalkan Tuhan. Saudara harus tidak boleh khawatir. Saudara punya janji Tuhan, pegang janji Tuhan, tetap percaya. Seolah-olah semuanya itu mudah. Tapi ketika kita di kondisi yang seperti itu, apakah segampang itu saudara? Kalau itu gampang, saya nggak habis promak banyak-banyak.
Sehingga cerita saya sampai akhirnya saya jatuh sakit. Karena kepikiran ya, saya ini kan punya asam lambung. Asam lambung itu memang kelemahannya adalah nggak boleh mikir. Saya sakit, habis-habisan nih. Jadi saya sakit sampai harus ke dokter akhirnya karena sudah sakit selama beberapa hari saya harus cek darah dan sebagainya dan yang justru saya habis banyak saudara. Wis utang iki nang ngarep moto ya harus dibayar, tanggungan ini lagi nunggu untuk diselesaikan. Saya malah sakit malah keluar duit ratusan ribu, 400 sekian ribu gitu. Waduh tambah stres. Di hari Jumat, wah, saya sudah wis kayak hampir-hampir putus asa saudara. Saya nyerah, wis bolah. Mau didatangi ke rumah, mau datang debt kolektor apa segala macam, karepmu wis terserah. Saya sudah benar-benar ampun saya angkat tangan Tuhan wis nggak mampu, nggak ngerti saya kudu ngapain. Semua resepnya Pastor Agung berdoa, berpuasa, sudah saya kerjakan semuanya, tapi kayak seolah-olah nggak ada apa-apa yang terjadi. Dahsyatnya hari Sabtunya, saudara. Saya jatuh tempo itu kan hari Sabtu ya. Hari Sabtu pagi-pagi dari pabrik telepon, Pak, ini ada kuota untuk Bapak sekian ratus karton. Wah, yang saya biasanya cuma dapat nggak sebanyak itu, tiba-tiba dapat banyak, saudara. Dan dalam satu hari itu, percaya enggak percaya, cicilan saya yang bunyinya sudah jut, saya percaya, tertutup. Waduh Tuhan. Saudara, kadang-kadang kita itu berencana, kadang-kadang kita ini seolah-olah kayak sudah bisa melakukan segala sesuatu detail gitu ya, dihitung-hitung pelan-pelan, tapi Tuhan itu punya waktunya. Apa Tuhan enggak bisa tolong saya hari Rebo biar saya enggak sampai sakit? Bisa enggak Tuhan tolong saya hari Selasa biar saya enggak beli promak gitu? Bisa. Tapi kenapa hari Sabtu baru datang? Karena Tuhan mau ngajari saya. Tuhan mau bukan hanya cuman mau menyelesaikan masalahnya, tapi Tuhan ngajari saya untuk saya membangun sesuatu. Saya mulai berdoa, saya mau berpuasa, seolah-olah hal-hal yang seolah-olah tidak ada dampaknya itu yang dimaui Tuhan, saudaraku. Setelah saya sadar bahwa, oh kayaknya Tuhan cuman mau kita ini balik nih. Kita mulai berdoa nih, kita mulai berpuasa nih, kita mulai melakukan hal-hal yang sebelumnya sudah bolong-bolong kita lakukan karena sibuk bekerja terus jadi hamba uang gitu. Ya. Jadi saya terlena dengan itu. Jujur aja waktu itu Tuhan kasih kesadaran yang baru, Tuhan kasih pengertian yang baru bahwa bukan cuma pertolongan yang kita butuhkan, tapi kita butuh Tuhan. Kita enggak cuma butuh tangannya, tapi kita butuh Tuhannya itu sendiri. Amin, saudaraku. Amin. Nah, yang kedua yang saya pikir adalah kita juga selain kita ini diajar Tuhan untuk kita membangun lagi hubungan kita dengan Tuhan, memulihkan hubungan kita yang sudah jauh dari Tuhan, kita itu juga diajar percaya. Amin. Kita baca aja di Yohanes 11 ayat yang ke-6. Yohanes 11 ayat 6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ya, ini ceritanya adalah tentang si Lazarus. Lazarus ini adalah saudara dari Maria. Maria itu yang menyeka kaki Yesus dengan rambutnya itu loh saudara. Nah, waktu itu dikabari, Tuhan Yesus itu dikabari, Tuhan, dia yang kau sakitin, kau kasih Lazarus itu, dia lagi sakit loh Tuhan. Seharusnya kalau Tuhan Yesus itu mengasihi si Lazarus ini, maka seharusnya Tuhan Yesus ngapain saudara? Cepat-cepat berangkat, kemasi semua barangnya, diajak murid-muridnya, yuk, ayo kita datang ke Lazarus, kita doakan dia, kita selamatkan dia biar dia nggak sampai terjadi apa-apa. Tapi di sini dikatakan dan jelas, ia sengaja tinggal 2 hari lagi. Wis tinggal, ya dilambat-lambat rong dino meneh. Waduh, 2 hari itu buat orang yang sakit itu kayak lama banget loh saudaraku. Nah sampai akhirnya, apa yang terjadi? Terlambat. Terlambat gak saudara? Lazarusnya ini mati. Yohanes 11 ayat 15, langsung kita baca di ayat 15-nya. Yohanes 11 ayat 15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu,
Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya, marilah kita pergi sekarang kepadanya. Ini poinnya saudaraku. Kenapa Yesus menunda-nunda keberangkatannya? Kenapa dia nggak segera berangkat untuk menemui Lazarus dan mendoakan dia? Karena Yesus ini pengen murid-muridnya belajar percaya. Amin. Setiap kita itu percaya itu memang karunia ya. Iman kita itu pemberian, tapi kita juga perlu latihan gitu. Agar iman kita ini semakin besar, iman kita ini semakin kokoh gitu ya, semakin tidak ragu lagi dengan apa yang Tuhan kerjakan. Nah, waktu itu singkat cerita ketika dia datang, akhirnya dia berangkat kepada Lazarus dan berada di kotanya itu ya. Maria bilang gini, Tuhan, seandainya Engkau di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Marta juga bilang hal yang sama. Kalau misalnya Tuhan ke sini beberapa hari yang lalu, saudaraku Lazarus lu tidak akan mati Tuhan. Tuhan lu telat, gitu ya. Tapi apa yang dilakukan Yesus ketika semua orang sudah memastikan bahwa si Lazarus ini mati, bahkan sudah dikafani, dia sudah dikubur, dia sudah ditaruh di dalam goanya sudah disegel karena kalau nggak disegel itu baunya bisa keluar kemana-mana. Yesus ini bilang enggak, dia tidur. Dia melakukan hal yang di luar kebiasaan manusia biasa, saudara. Semua orang waktu itu mengikuti Yesus datang ke kuburnya Lazarus. Dan dia bilang, buka kuburnya. Tapi Maria itu bilang, Tuhan, 4 hari Tuhan, kalau dibuka pasti bau. Berapa waktu yang lalu di perumahan tempat kami tinggal itu, ada seorang bapak-bapak yang sudah tua sekali, saudara, umurnya enggak tahu 60 atau 70 tahun gitu ya. Dia tinggal sendirian di rumah dan terakhir terlihat itu hari Kamis. Terlihat tetangga ya, biasanya kan bapak ini duduk di depan rumahnya gitu. Untuk ya cuman sekedar ngelamun atau apa enggak tahu. Tapi biasanya itu dia ada di depan rumah setiap sore. Nah waktu itu tiba-tiba enggak kelihatan sama sekali. Nah ketika nggak kelihatan sama sekali itu orang-orang kan pada ya biasa aja karena di perumahan itu kan orang-orangnya nggak terlalu yang gimana-gimana ya, wis ketok ya syukur, gak ketok ya wis cuman sambil lalu. Tapi tiba-tiba sebelah rumahnya pas itu mencium bau yang tidak sedap, bau bangkai gitulah. Dipikirnya bangkai tikus, saudaraku. Dicari ke rumahnya, ke sana kemari nggak ada ketemu. Tahu-tahu kok di sebelah rumahnya itu banyak lalat gitu loh. Dan sepertinya asal baunya di situ. Tahu nggak ketemunya hari apa? Bapak ini sudah meninggal dan ketemunya itu di hari Minggu. Sudah 3 hari. Dan itu baunya minta ampun, saudara. Saya karena kan ada warga kan ya mau nggak mau kita juga harus ikut ngurusi lah ya, saudara. Jadi, waduh, baunya itu gak karu-karuan, saudara. Dan ini 4 hari Lazarus mati. Tapi Yesus cuma bilang, Lazarus bangkit, keluar dari situ. Lazarus keluar itik-itik dengan dia masih dikapani ya, lepaskan kafannya, bebaskan dia, lepaskan dia. Tuhan bilang gitu. Secara manusia mungkin terlambat, saudaraku. Tetapi buat Yesus tidak ada yang terlambat. Amin. Nah, sebenarnya itu hal yang biasa. Kita ini menghadapi sebuah penundaan, menghadapi sebuah ketidakcocokan antara waktu kita dengan waktunya Tuhan itu kan biasa, saudara. Ya biasa buat Tuhan, biasa buat mungkin orang-orang yang sudah senior itu ya, Pak Hari, Mbak Ani, Pastor Agung itu sudah biasa. Kayak bereset sidik, imannya sudah ini. Buat saya ini deg-degan terus, saudara. Saya ngeri-ngeri sedap lah kalau ngomongin soal waktu. Tapi dari situ saya belajar gitu lah. Mulai belajar untuk ngambil keputusan itu dengan hati-hati, saudaraku. Jadi percaya bahwa tidak ada yang terlambat, percaya bahwa Tuhan itu selalu nolong kita tepat waktu, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat tadi pastor bilang. Tuhan itu kalau tolong tepat waktu, saudara. Tapi kadang-kadang kalau diundur-undur ya galau juga, saudara. Ya pusing juga. Nah, terus kemudian apa yang kita harus
singkatnya apa yang kita harus kerjakan selama kita nunggu jawaban Tuhan. Kadang kan kita sudah berdoa, kita sudah berpuasa, kita sudah melakukan ini, kita sudah melakukan itu. Semua metode yang dikasih tahu sama Pastor Agung, diajarkan di sini, itu kita sudah kerjakan. Tapi kita juga tetap harus nunggu kan. Kalau waktu sebenarnya ada beberapa cara saudara untuk ada beberapa hal, bukan beberapa cara, ada beberapa hal yang jangan sampai kita ini kacau ketika kita nunggu waktunya Tuhan ya. Kita langsung buka aja di di mana ya? Kok catatan saya hilang ya? Wes ngerpek hilang misal. Alah sudahlah, saya gak bisa baca ayat lah ya. Jadi intinya gini saudara, waktu Tuhan kasih janji kepada kepada Abram ya, bahwa kamu itu anakmu akan kujadikan seperti pasir di laut, seperti bintang-bintang itu banyaknya ya. Kemudian berjalan seiring dengan berjalannya waktu berapa puluh tahun itu saudara, saya lupa hitung-hitungannya, tapi setelah beberapa puluh tahun gitu ya, Abraham ini tidak lihat itu, tidak lihat janji Tuhan ini tergenapi. Tetapi yang dilakukan Abraham itu tetap nunggu saudaraku. Dia dengan setia, dengan tetap percaya, dia pegang janji Tuhan, dia tetap menanti-nantikan janji Tuhan itu tergenapi saudara. Tuhan sudah berjanji bahwa dia punya anak, dia punya keturunan, dan keturunannya itu akan sebanyak pasir di laut, sebanyak bintang-bintang di langit. Betul? Tapi ada satu orang yang tidak ngerti nih saudaraku, namanya Sarai. Gawatnya yang tidak ngerti ini adalah istrinya. Dia tidak ngerti rencana Tuhan, dia tidak ngerti maunya Tuhan. Kenapa Tuhan ini nunda-nunda? Aku ini sudah sepuh, aku ini sudah tua, 90 tahun nih umurku. Aku sudah menopause. Si Abraham sudah 99 tahun. Kalau kita ngomong secara logika, masuk akal nggak umur segitu itu punya anak? Nggak masuk akal. Dan Sarai melakukan apa yang sebenarnya semua dari kita itu bisa aja melakukan itu. Melakukan sebuah kesalahan gitu loh. Karena dia sudah nggak sabar gitu ya, nunggu waktunya Tuhan, nunggu waktu yang tepat untuk ditolong Tuhan. Dia bilang gini sama Abraham, Mas, aku ini loh, gak meteng-meteng Mas. Mas Abraham, ini loh, ada si Hagar, bujangku, kawin ono ya wis. Disuruh lah ya si Abraham untuk menghampiri ya, bahasanya di Alkitab itu sopan sekali, menghampiri si Hagar, dan kemudian terjadilah bahwa si Hagar ini melahirkan seorang anak. Dan pertanyaannya, saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, lahir yang namanya Ismail dan Isa ini keturunan yang sesungguhnya, Abraham dengan Sarai, hari ini jadi masalah enggak saudara? Sampai hari ini. Abraham, Sarai mungkin waktu itu enggak berpikir bahwa konflik ini akan terjadi, masalah ini akan berkelanjutan sampai ribuan tahun. Amin saudaraku. Berapa banyak dari kita punya Ismail di dalam hidup kita. Banyak dari kita ini yang melakukan sebuah kesalahan dan kemudian kita menuai konsekuensi yang enggak kita harapkan. Dan secara terus menerus gitu. Bahkan ini diceritakan sampai ribuan tahun, ya sampai sekarang Ismail dan Isa ini bermasalah, saudara. Jadi jangan pakai pikiran kita sendiri ketika kita nunggu Tuhan. Tunggu aja, percaya aja bahwa janjinya itu ya dan amin. Betul saudaraku? Kemarin waktu tahun baru itu lagi-lagi sudah di tahap kegalauan yang luar biasa gitu ya. Saya dapat janji Tuhan. Saya dapat ayat waktu sebelum malam tahun baru itu. Saya berdoa sama istri saya, berpuasa gitu ya. Kita sepakat berdoa, kita dapat ayat nih beberapa bulan sebelumnya. Tapi di akhir-akhir tahun itu kayak waduh berat banget. Tiba-tiba waktu dalam
Kayak saya sama istri itu kayak lagi di titik yang waduh, sudah di titik yang paling rendah dalam rumah tangga kami selama ini, saudara, jujur aja. Tiba-tiba pastor bilang gini, waktu doakan kami, pastor bilang gini, janji Tuhan itu iya dan amin. Amin. Janji Tuhan itu ya dan amin. Seketika itu juga kayak kekuatan yang baru itu muncul. Seketika itu juga ketika pastor bilang itu saya nangis sejadi-jadinya, saudaraku. Jadi dapat kekuatan yang baru. Makanya kalau tahun baru saya rekomendasikan saudara harus ikut. Kita akan dapat, pastor ini biasanya dapat pesan Tuhan untuk setiap jemaat ya, pribadi lepas pribadi gitu. Jadi jujur aja untuk masalah anak ini juga saya juga sama istri gak apa-apa ya, saya cerita ya. Kami berdua ini juga bergumul, saudaraku. Selain masalah yang tadi saya ceritakan, masalah keturunan, masalah anak ini juga saya sama istri ini juga bergumul juga. Saya sudah 2 tahun menikah, hampir berjalan 3 tahun gitu ya. Tapi kami berdua ini belum dikarunia anak. Satu kali waktu saya masih di Semarang, istri saya ini kok tambah lebar gitu ya. Kayak ngerasanya lebih berisi gitu, berotot. Gak berotot lah, berlemak gitu. Ngerasanya dia lebih gede. Terus waktu itu entah karena sakit atau entah karena apa gitu ya. Ceritanya ini sering mual, tiba-tiba muntah, tiba-tiba aneh-aneh gitu loh gejalanya. Terus kemudian ya sudahlah, bawalah sama Mbak Sari, dibawa ke dokter kandungan, saudaraku. Wah, sudah berharap banget nih. Istri saya ini sudah mikirnya itu sudah wah ya hamil nih. Dia cerita sama teman-temannya, "Kak, aku ini loh wis pernah hamil. Aku tuh tahu gejalanya orang hamil." Wis toh, percaya aku, pasti hamil. Mbak Sari bisa ngompor-ngompori, saudara. Wis ayo, koyo iki aku kaken duwe ponakan yang baru iki. Waduh. Ya wis, datanglah mereka berdua ke dokter kandungan gitu ya. Dan di sana dicek semuanya, segala sesuatunya. Sebenarnya semuanya baik, saudara. Tapi ada sejarahnya. Jadi waktu SMP ya. Waktu SMP itu istri saya ternyata pernah ada operasi miom di rahimnya. Ya memang nggak diangkat rahimnya, jadi kemungkinan untuk punya anak itu masih ada, saudara. Tapi jadi miomnya itu di luar rahim dan dia diangkat. Dan waktu dicek dokter itu, waktu di dokter kandungan itu dokternya bilang, oh enggak ini aman, sudah aman. Semuanya sudah bersih, jadi sudah nggak ada apa-apa di rahimnya. Dan kemungkinan untuk hamil itu masih ada. Tapi ada satu masalah, saudaraku. Masalahnya adalah bahan-bahan perekat yang dipakai untuk waktu operasi itu ternyata cukup menghambat jalannya sel telur. Gitu. Jadi otomatis dokternya bilang gini, akan tetap bisa hamil tapi tidak akan semudah kalau sampean itu kayak seperti orang normal. Nggak akan semudah seperti orang-orang normal gitu ya. Wah, dan hasilnya adalah waktu dicek itu nggak hamil, jadi murni lemak, saudara. Ya, murni wetenge gede karena ya isinya soto daging, isinya pecel gitu ya. Jadi tetap berisi, tapi isinya beda, bukan isi bayi gitu. Nah, lontong, ya. Jadi pada intinya itu ternyata setelah dicek gak hamil, saudara. Waduh, mulai down lah, karena ya biasa ya, namanya orang kalau baru-baru menikah itu kan yang tanya, sudah isi belum? Itu bisa ribuan orang, saudara. Tapi ngalami kan ya, yang pengantin-pengantin baru, Yakob sudah ditanyai belum? Masuk sih pirang dino, takoni sih loh, saudara. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu sudah mulai bikin stres. Jadi istri saya sudah mulai, ya apa ya Mas ya sudah ditanyain ini itu. Tapi saya berdiri buat dia, saudaraku. Saya bilang, bahkan keluarga saya sendiri pun tanya-tanya terus. Kok gak hamil-hamil, kok anu. Saya bilang, sampai istri saya itu waktu pulang dari dokter itu dia bilang gini, Mas ya apa ditawari dokternya untuk program hamil.
Jadi nanti dikasih vitamin apa, pokoknya metodenya ada banyak lah. Saya bilang no. Saya percaya bahwa kalau Tuhan mau kasih keturunan, Tuhan akan kasih dengan caranya yang ajaib. Amin, saudara. Gak tahu itu muncul dari hati saya. Saya sampai bilang, kalaupun kamu gak hamil, sampai tua gak kasih keturunan, kita bahagia berdua kok. Oke, saya nggak dukung child free ya. Saya nggak. Ini kan sekarang lagi musim nih menikah tapi tanpa anak. Saya nggak dukung itu. Tapi seandainya Tuhan nggak kasih pun saya nggak apa-apa. Saya berdiri buat dia, saya hadapi keluarga saya, enggak. Saya bilang, belum, ya memang belum. Apakah, pertanyaannya apakah menunda kehamilan? Enggak. Tapi ya jangan ditanya-tanyai terus gitu. Saya tetap percaya bahwa saya bisa mempunyai keturunan dengan cara Tuhan yang ajaib. Amin. Saya sendiri pun dulu katanya ya, kata orang tua saya dulu juga lahirnya juga ajaib, saudaraku. Otodidak gitu. Kayak jadi ibu saya itu sudah cukup tua. Jadi waktu itu cucu pertamanya lahir, intinya itu cucu pertamanya itu lahir ya. Tapi ada masalah nih sama mertuanya. Jadi orang tua saya ini agak ada ginilah sama mbah saya gitu ya. Dijauhkanlah kemudian cucu pertamanya ini dengan bapak ibu saya. Wah, sedih, kacau gitu ya. Galau gitu ya. Terus kemudian singkat cerita mengandunglah ibu saya di usia di atas 40 tahun. Dokter bilang sudah, Bu, iki keperucut apa piye? 40 tahun sudah, 40, 45, entah 40 berapa. Ibu saya mengandung saya gitu. Jadi secara kedokteran ini sudah berbahaya. Sudah ditawari untuk digugurkan aja atau bagaimana gitu. Di awal-awal gitu ya. Tapi ibu saya bilang, wong sarai aja 99 tahun, itu 90 tahun, dia masih bisa melahirkan kok. Ya kan? Apalagi cuma 45. Keperucut titik enggak apa-apa lah ya. Jadi saya ini anak keperucut. Saya dengan kakak saya yang atas saya pas, jadi saya ini nomor 6. Saya dengan kakak saya yang nomor 5 itu bedanya tahu saudara 14 tahun. Makanya kan orang sering bilang ini keperucut ini. Gak sengaja nih, tidak direncanakan. Singkat cerita lahirlah saya dengan tidak ditolong oleh siapa-siapa. Jadi waktu itu kalau nggak salah ceritanya itu lagi hari raya. Jadi bidan, dokter apa segala macam itu lagi nggak ada. Saya lahir saudara. Dan yang bersihkan saya itu semuanya itu bapak saya. Bidan dipanggil sama, nggak tahu sama Mas Bagio atau siapa. Itu datang tinggal motong ari-ari aja. Saya sudah kondisi bersih. Jadi tidak ada campur tangan manusia yang obok-obok saya waktu itu. Saya ajaib mencolot dewe saudaraku. Kayak wis ngerti dalannya gitu loh ya. Jadi saya lahir dengan cara yang seperti itu. Ajaib saudaraku. 40 tahun ya sudah tua, sudah dalam kondisi yang berbahaya tapi tetap lahir normal dan bahkan tanpa bantuan apapun. Kalau bukan Tuhan, nggak mungkin, ya kan? Saya juga percaya, saya dengan istri saya juga berharapnya saya mengalami hal yang sama. Ya, memang cukup berat bagi kami berdua sebenarnya, tapi kita cari seneng-senengnya aja lah, ya. Amin, saudaraku. Cara yang kedua, kita sederhananya kita ini percayakan hidup kita itu kepada penguasa waktu. Siapa penguasa waktu? Tuhan. Pastor itu kalau nggak salah dulu pernah khotbah tentang Kronos dan Kairos ya. Berapa tahun yang lalu. Waktu manusia itu Kronos. Waktu Tuhan itu disebutnya Kairos. Karena Kronos itu kalau zaman sekarang itu istilahnya muncul istilah kronologi itu loh saudara. Jadi berurutan, ada detik, ada menit, ada jam, hari, tahun dan seterusnya dan seterusnya. Tapi Kairos itu Tuhan bisa intervensi di mana aja. Jadi kalau manusia, waktunya manusia, misalnya ini masa lalu, ini masa kini, dan di situ masa depan, kita itu cuma bisa berjalan itu berurutan. Jadi dari masa lalu kita berjalan sampai ke masa kini.
Dari masa kini berjalan sampai kepada masa depan. Kita nggak bisa dari sini, dari masa lalu itu tiba-tiba sampai ke masa depan. Betul saudara? Kita nggak ngerti nih 1 menit, 2 menit, 3 menit, 5 menit ke depan mau ada apa itu kita nggak ngerti sama sekali. Tapi Tuhan itu adalah Alfa dan Omega. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Dia tahu, dia bisa muncul di sini, dia sudah bisa muncul juga di depan. Amin. Masih bingung? Masih bingung saudara? Kita sudah diajar pastor. Yesus itu waktu dia ada di waktu di mana dia dilahirkan, sebelumnya dia sudah ada tuh. Dia itu adalah yang awal dan yang akhir. Bahkan nanti di sampai ujung dunia, sampai selesainya semua kerajaan di muka bumi ini, Tuhan ada di sana. Amin. Betul saudaraku? Jadi kalau misalnya kita itu cuma berjalan berurutan, Tuhan itu bisa ada di sini, dia juga bisa ada di sana. Singkatnya adalah Tuhan itu tahu dari awal, jadi di awal ini Tuhan sudah tahu apa? Akhirnya. Akhir hidup kita, akhir segala sesuatu, akhir segala masa, segala sesuatu itu ada masanya. Firman Tuhan bilang, Tuhan itu sudah ngerti, itu semuanya ada di dalam kendali Tuhan. Amin saudaraku. Jadi makanya dalam Yeremia 29 ayat 11, ini ayat yang saya dapat sama istri saya waktu itu. Tuhan itu mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan-rancangan Tuhan tentang hidup kita di masa depan ya, adalah rancangan-rancangan, firman Tuhan bilang rancangan damai sejahtera. Jadi di depan Tuhan sudah menyediakan rancangan-rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Amin. Apa perlunya kita khawatir? Ya, sekarang bisa bilang gitu. Makanya tadi pastor bilang kan, sempat ada bilang gini, aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Aku tahu sekarang, ya kan? Sekarang, bahwa Tuhan turut bekerja. Sekarang itu bicara apa? Berarti kita sudah melewati kan? Kalau kita bicara kronologi, kita ini sudah di sini, kita ngalami galau-galau yang tadi saya ceritakan, saya mulai dalam prosesnya Tuhan, mulai membangun hubungan intim dengan Tuhan, segala macam. Sampai di titik yang sekarang, tiba-tiba kita tahu, berarti kan kalau sudah ada kata sekarang, berarti kita sudah melewati masa-masa yang lalu itu. Jadi kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Saya percaya bahwa, tidak tahu ya, percepatan itu sempat booming di beberapa tahun yang lalu, sekitar tahun 2000-an, 2006, 2007 itu kayak semua gereja itu bicara tentang percepatan, bicara tentang wah segala sesuatu itu bisa dipercepat sama Tuhan. Saya ya percaya nggak percaya kayak ya. Karena saya nggak ngerti teorinya yang jelas gitu. Tapi apakah itu tidak mungkin dipercepat sama Tuhan? Misalnya nih, kita bisa punya rumah secara hitung-hitungan itu 10 tahun ke depan. Tapi dipercepat sama Tuhan, dalam 5 tahun kita bisa punya rumah. Bisa saudara, enteng saudaraku. Amin. Saya bisa punya anak misalnya, harusnya 5-6 tahun ke depan. Saya tidak ada AC ya, saya dengar ceritanya AC itu ya, saya bersyukur gitu, saya terharu. Setelah beberapa tahun menikah, ya, saya kayak ngalami lagi di situ gitu saudara. Jadi ketika saya lihat AC itu kayak seneng gitu, bertahun-tahun nunggu gitu ya. Setelah menikah nunggu dengan setia, berdoa dan sebagainya. Tiba-tiba Tuhan kasih anak hari ini ya, sudah hamil berapa bulan Bu? Mbak Asi, 4 bulan, 3 jalan 4, luar biasa. Jadi tidak ada yang tidak mungkin gitu. Kapan? Kok tambah aku sing takut. Cek telung dino. Amin, terima kasih Bu. Ya, oke, singkat cerita sebenarnya waktu itu, penundaan itu bukan masalah buat kita, amin.
mau cepat, mau seolah-olah dilambat-lambat, mau Tuhan sepertinya diolor-olor segala macam gitu ya. Diproses ya. Kita akan tetap sampai pada tujuan yang mulia. Amin. Amin saudaraku. Mau Tuhan itu tidak pernah terlalu cepat, Tuhan juga tidak pernah terlalu lambat. Amin. Tuhan punya waktu yang tepat saudaraku. Ya, terakhir di Yohanes 6 ayat 16. Sorry, bukan itu. Oh, belum ya. Yohanes 6, 16 sampai 20. Tak pikir kerpeanku salah. 6 ayat 16. Oke. Yohanes 6 ayat 16. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu. Terus. Sampai 20. Dan menyeberang ke Kapernaum, ketika hari sudah gelap, Yesus mulai juga datang mendapatkan mereka. Terus? Sedang laut bergelora karena angin kencang. Terus? Ini komputernya yang lambat atau Fandinya yang lambat? Terus. Sesudah mereka mendayung. Saya kecepatan. Aduh. Nah ini karena Fandi bukan Tuhan saudara, kadang kecepatan kadang kelambatan ya. Saya ulangi. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mendekati perahu itu, maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Ya, terus? Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Nah, ini poinnya saudara. Terus? Dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Seketika, di situ dikatakan di garis bawahi kata seketika saudaraku. Jadi waktu itu Yesus lagi di kerumuni banyak orang gitu ya, habis pelayanan dan sebagainya, mau pindah ke Kapernaum ceritanya. Nah tiba-tiba karena Yesus gak kelihatan, muridnya ini berlayarlah duluan. 2 atau 3 mil di depan. Tiba-tiba Yesus ini sudah ada di tengah laut. Dia sudah berjalan di atas air. Dan ketika Yesus dinaikkan ke atas perahu, seketika itu juga. Katakan seketika. Jadi seketika itu juga mereka sampai di pantai yang mereka tuju. Jadi ini loh saudaraku yang saya percaya. Sekalipun sepertinya saya seolah-olah terlambat, sekalipun sepertinya seolah-olah segala sesuatu itu tidak sesuai dengan rencana kita, tapi percaya bahwa Tuhan itu bisa dengan caranya yang ajaib seketika membuat segala sesuatu itu indah, sesuai dengan tujuannya. Amin. Jadi saya tutup dengan ini, saya percaya bahwa setiap kita yang sudah punya, saya tidak bilang bahwa rencana itu enggak penting, saya percaya bahwa manusia itu tetap harus berencana saudaraku. Kita punya target, kita punya ancang-ancang, angan-angan gitu ya. Kalau kita hidup tidak punya rencana, ngalir aja, waduh, morat-marit saudaraku. Berencana itu penting, tapi jangan jadikan rencana itu seperti segalanya. Tetap andalkan Tuhan, tetap percaya bahwa Tuhan punya waktu yang tepat, Tuhan punya waktu yang terbaik. Tetap percaya, beristirahat di dalam hadirat Tuhan, mulai bangun hubungan doa kita, mulai bangun yang kita bisa kerjakan untuk semakin dekat dengan Tuhan. Dan saya percaya bahwa waktu mau cepat mau lambat itu bukan lagi jadi musuh kita, tapi waktu itu adalah milik kepunyaan Tuhan yang Tuhan bisa atur segala sesuatu. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata terlalu cepat.
Karena Tuhan itu mempunyai waktunya sendiri dan waktunya itu tepat, saudaraku. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Pastor Agung. Berikan sambutan yang meriah buat saudara kita ini. Haleluya. Sebetulnya gini, saudaraku, apa ya? Kita di sini kan satu keluarga ya, kita belajar untuk apa ya, saling ya, kita semua sama-sama belajar. Tadi itu buka tadi senang saya ayatnya itu Yohanes 11 ayat kira mau yang belajar 16 apa? Supaya 15 Yohanes 11 ayat 15 tadi kita sama-sama belajar. Jadi saya juga bukan berarti sudah hebat, sudah waduh kayak gimana ya. Saya juga masih belajar untuk percaya. Belajar untuk percaya. Jadi kalau saudara tadi istilahnya Mas Immanuel katakan dia sudah berdoa, sudah segala macam lah, apa gak kurang-kurang ya untuk supaya pertolongan Tuhan itu turun gitu saudaraku ya. Tapi kalau sudah menggunakan istilahnya, saya juga sering bercanda ya, pakai segala macam jurus gitu ya, jurus-jurus doa apa macam-macam, mungkin sudah hampir tambah puasa, tambah segala macam, kok belum dijawab-jawab. Jadi sebetulnya gini saudaraku yang saya maksudkan ya, kita bisa lakukan apapun ya. Tadi kita boleh merencanakan ya, namanya manusia itu makhluk yang berpikir ya, punya otak, punya pikiran pasti jalan. Ya kalau enggak gitu kan kita on ya. Kita punya pikiran, punya plan enggak apa-apa gitu. Terus kita mau puasa, mau ini apapun yang bisa kita lakukan, enggak apa-apa. Tapi ini kuncinya saudaraku ya. Bukan berarti wah yang diajarkan firman Tuhan ya, diajarkan para hamba Tuhan, wah kok enggak? Kan ada ayat yang ngomong gini, jenis ini tidak bisa diusir kalau tidak dengan apa? Doa dan puasa. Kan ada, udah dijalankan semua jurus itu. Wah Pastor Agung ini jangan-jangan ngajarkan, udah down duluan. Itu sebenarnya bukan masalah Anda kurang apa gitu ya, kadang-kadang ya. Ada hal, itu kan salah satu saja, waktu itu Yesus ngajar tentang yang kok sulit ya, nih didoakan kok enggak tambah puasa. Tapi ada hal yang dimana kadang-kadang kita enggak minta apa-apa, Tuhan sendiri yang kerjakan gitu. Kembali kepada Tuhan sendiri, saudara. Jadi bukan supaya kita enggak sombong, supaya kita belajar percaya. Itu bukan karena doa kita, bukan karena puasa kita, bukan karena usaha yang kita lakukan, tapi semua itu karena anugerah Tuhan, pemberian Tuhan. Mau pakai dokter enggak apa-apa, tapi kalau iman bicara enggak ya sudah, saya mau jalani aja, saya mau ngalami pertolongan tuh mujizat Tuhan sendiri juga enggak apa-apa, pakai dokter juga enggak apa-apa. Ada juga yang pakai dokter enggak jadi juga, ya kan? Makanya semua itu supaya kita dapat belajar. 1, 2, 3, supaya kita semua dapat belajar untuk apa? Itu kuncinya, percaya. Saya juga sampai hari ini masih belajar. Makanya saya tadi sempat sampaikan, ini sedikit ya, juga kesaksian, tapi saya nggak mau terlalu detail lah. Jadi saya ini menarget satu, ada target nih, satu ini yang saya kejar. Wah segala macam cara untuk dapatkan satu ini. Wah sudah ini, sudah itu, wah apapun. Bukan cuma doa, percaya, ini juga ilmu, pengetahuan saya gunakan semua. Nggak dapat sampai mundur. Sampai satu titik, nggak mungkin. Untuk satu ini aja dapat, nggak mungkin. Ternyata dibuka jalan sama Tuhan. Ya toh, nggak dengan cara yang lain, tidak yang saya harapkan dari tempat itu. Nggak berapa lama, jadi dapat 3 lah kasarnya. Tapi yo ngomong gini gampang, 3 bulan ini kayak orang rasanya, kalau menunggu itu rasanya Mas Immanuel, asam lambung naik, promak habis banyak gitu. Wah sampai sakit. Tapi ada hal yang dia sempat belum ngomong, kan sudah sharing sama saya. Dia sempat ngomong gini Mas Immanuel, kalau tahu gitu ya, ngapain sampai aku asam lambung? Daripada gitu tenang aja kan, tenang aja toh nanti juga ditolong Tuhan pas hari hanya tadi. Ya, bahasa Jawane tiwas, bahasa Indonesia ini tiwas itu apa saudaraku ya? Hah? Tiwas bukan tiwas itu ngapain gitu loh ya. Oh, bukan ngapain ya. Terlanjur. Ya, terlanjur aku sakit, ngapain tiwas?
sampai kok jadi bahasa Indonesia Jawa itu enggak selalu bisa diterjemahkan. Aduh, tahu gitu santai aja atau juga. Nah inilah belajarnya itu di situ, percaya. Anda boleh berdoa, Anda boleh tambah puasa, silakan itu Alkitabiah semua. Anda juga boleh pakai akal Anda, pengetahuan yang Tuhan, hikmat yang Tuhan berikan. Segala sesuatu ya asal sesuai firman Tuhan. Tapi kalaupun belum terjadi, belum terjawab, bukan berarti Tuhan itu tidak menolong kita. Tuhan punya waktu yang terbaik buat kita. Amin. Ya toh. Percaya saja, nantikan saja ya pertolongan Tuhan. Saya tidak tahu ya, tergerak ya di hati saya untuk berdoa buat pasangan-pasangan yang Mas Immanuel juga ngadeg nih yang belum punya momongan. Mas Pri, siapa lagi? Yang belum nikah, Esther jangan. Oh belum nikah. Ya. Ini yang Mas Yugol ngapa? Oh enggak. Kita doa ya.